Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, gimana kabarnya? Saat ini saya sudah bersama Dokter Dani atau Dokter Ramadan gitu ya. Beliau ini bukan domisili Lumajang, tapi beliau domisili di Solo. Dan alhamdulillah beliau bersedia untuk sharing ilmunya di podcast Dokter Alia_THT Official. Jadi kita akan membahas pembahasan lindungi anak kita dari bahaya LGBT dan pornografi. Kayak gimana ya? Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Dokter Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah segar, tadi pagi mandi di kolam apa itu namanya? Kolam Selo Kembang ya? Oh, Selo Kambang. Selo Kembang ya, Masya Allah. Okay. Indah sekali Lumajang ini. Iya ya, penuh dengan wisata alam. Iya. Saya baru tahu loh ada tempat kolam renang pemandian air gunung asli itu. Asli dokter, itu dingin banget kan? Dingin, enak, seger. Yang saya tahu itu kan kolam renang itu ada kolamnya, di bawahnya ada porselen, keperik, bau kaporitnya kuat. Iya. Ini seger, Masya Allah. Nah itu. Untung orang Lumajang nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau di Solo nggak ada dokter? Belum saya temukan. Belum ditemukan. Oke, kalau aslinya ini dokter dari mana aslinya? Saya aslinya dari Pontianak. Wow. Dari Kalimantan Barat. Masya Allah, bisa ke Jawa ya. Alhamdulillah, banyak kuliner enak-enak di sini, Masya Allah. Oh gitu, berarti harus nyoba ya kulinernya Lumajang. Karena berbeda dengan kulinernya Pontianak dan juga Solo. Kalau Solo identiknya manis gitu ya. Wah, kita jadi ngobrolin kuliner ini kayaknya ya. Kayaknya dokter emang ini ya, hobi kuliner. Ya begitulah. Karena mau gak mau setiap hari kan kita makan ya dokter ya. Oke, kita ngebahas ini tentang bahaya LGBT dan juga pornografi. Karena memang yang kita tahu marak sekali ya. Bukan akhir-akhir ini saja, mungkin dari zaman dulu. Tapi sekarang kok kayaknya makin mereka itu menunjukkan keeksistensiannya mereka. Gitu. Itu gimana dari sudut pandang dokter Dan? Oke, gini, bismillah. Kita bahas kuliner itu biar santai aja gitu, biar kita relax gitu ya. Jadi pembahasan kita spesifiknya begini, lindungi anak kita atau anak Indonesia dari bahaya LGBT dan pornografi ya. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya mau cerita begini. Ada seorang anak perempuan kelas 4 SD ya. Beliau itu anaknya pinter gitu ya. Rajin belajar. Nah, kemudian ibunya memberi hadiah berupa HP internet. Ya, bisa iPhone atau Android. Begitu ya. Nah, semenjak beliau ini, anaknya ini kenal HP gadget internet dan tidak diatur gitu penggunaannya dengan baik, berubah 180 derajat. Yang awalnya rajin belajar, malas-malesan. Yang awalnya baik-baik aja, manut gitu ya, emosional, mudah marah, mudah berantem sama ibunya begitu loh. Dan ketika kelas 5 SD, anak perempuan ini, ibunya nangis-nangis karena menemukan sebuah buku tulisan tangan. Anaknya ini sudah bisa menulis kisah-kisah orang dewasa yang tidak pantas lah saya sebutkan isinya seperti apa. Itu kisah pertama berkaitan dengan bahaya penggunaan gadget tanpa aturan dan pornografi khususnya. Kemudian kisah kedua tentang LGBT. Ada seorang laki-laki, tadi seorang perempuan, ini seorang laki-laki. Seorang laki-laki pelajar SMP ya. Beliau ini ketika pandemi kemarin itu kan belajar online, jarak jauh ya. Belajar online jarak jauh. Nah, ibunya sibuk kerja, ngasih HP tanpa aturan yang baik begitu ya. Akhirnya anaknya bebas tuh main HP, sering main TikTok. Nah, dari TikTok itu dapat link-link grup WA. Link grup WA, masuk ke dalam grup WA anak SMP ini, dan ternyata isinya itu memposting video-video, gambar-gambar yang sifatnya kekerasan seksual. Dalam hal yang lebih spesifik lagi itu gay begitu ya. Nah, melihat gambar-gambar, video, postingan-postingan dengan sumpah serapah seperti itu, terganggu mentalnya. Dan yang saya ingin sampaikan di sini, anak ini menjadi gay begitu loh. Menjadi gay.
menjadi gay, punya pacar. Nah, sampai ibunya itu sedih gitu loh. Ibunya sedih, kemudian ibunya mengancam ingin melaporkan orang-orang di grup WA itu kepada polisi begitu ya. Kenapa bisa gara-gara kalian mempengaruhi anak saya katanya, sehingga anak saya berubah seperti ini katanya. Nah, dua hal ini sebagai awal diskusi kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Artinya LGBT dan pornografi itu bukan suatu hal yang kita anggap remeh gitu loh. Ini bisa ngerusak mental anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Dan bagaimana cara menanganinya ya? Bagaimana cara mencegahnya? Ini yang kita mau sharing-sharing diskusi aja ya pada sore hari ini. Oke, sebelum kita ke pencegahannya ya, itu berarti kan ada beberapa faktor sehingga anak ini bisa menjadi gay tadi ya, untuk kisahnya yang tadi diceritakan oleh Pak Dokter. Nah, berarti faktor-faktornya ini apa saja, Pak Dokter? Nah, sebetulnya kalau bicara faktor-faktor itu kompleks ya. Baik itu berkaitan dengan adiksi atau kecanduan pornografi, ataupun berkaitan dengan masalah LGBT ya. Faktor-faktornya banyak sekali. Tapi yang ingin saya tekankan pada sore hari ini adalah bagaimana faktor lingkungan. Bagaimana faktor lingkungan? Ada sih faktor-faktor lain seperti biologi, ada juga yang memiliki teori tentang genetik, macam-macam gitu. Tapi pada sore hari ini yang ingin saya bahas adalah tentang faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan ini yang insya Allah bisa kita cegah gitu loh. Bisa kita cegah, bisa kita siapkan lingkungan untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia, anak-anak Lumajang, lingkungan yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, ataupun kekerasan seksual. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Nah, berkaitan dengan lingkungan ya, mengapa sih orang itu bisa terjadi yang disebut tadi LGBT ya, menjadi gay, bahkan melakukan hubungan seksual, suka laki-laki dan laki-laki. Dan ini terjadi loh pada anak-anak remaja, terjadi gitu loh. Akhirnya mengganggu sekolahnya, mengganggu belajarnya gitu loh. Yang harusnya anak seusia ini tuh belajar gitu loh. Kok sudah melakukan hal yang seperti ini? Akhirnya yang rugi siapa? Anak ini, orang tuanya, para gurunya juga menjadi sedih begitu ya. Dan ini harus kita cegah. Fokus kita di sini. Jadi saya tidak dalam rangka memberikan kuliah yang lengkap tentang LGBT ya, karena ini topiknya panjang sekali yang mau dibahas ya. Serahkan kepada ahlinya lah, yang lebih ahli daripada saya. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya temukan, dan ini bisa kita ambil hikmahnya untuk mencegah begitu ya. Satu, berkaitan dengan kasus yang pernah saya temukan. Ada satu kasus, beliau ini menjadi gay ya. Yang pertama tadi ini ya, karena faktor gadget. Nah, yang kedua, kasus kedua adalah beliau ini hilang figur seorang ayah. Nah, jadi dari kecil ayah beliau itu kerja sebagai TKI di luar negeri, jauh sekali. Nah, jarang pulang, hilang figur seorang ayah. Nah, kalau secara teori pun juga erat kaitannya tentang bagaimana pengasuhan, pendidikan orang tua, kedekatan orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak terhadap masalah mental anak, ini erat kaitannya. Sehingga hilang figur seorang ayah, dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah, dan pada akhirnya sering terjadi gangguan mental ya, seperti depresi. Kemudian ditambah lagi tidak ada supporting system yang baik dari keluarganya, sehingga beliau ini, anak ini mendapatkan tempat yang nyaman buat diskusi, tempat yang nyaman buat dia cerita. Mohon maaf, orang-orang yang hari ini itu tidak sesuai dengan fitrahnya gitu loh. Kalau dalam bahasa agama itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Artinya dia ini laki-laki yang seharusnya menjadi fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Dia ini perempuan, fitrah sebagai seorang perempuan seperti apa. Mereka tidak sesuai dengan fitrahnya, atau lebih dikenal dengan hari ini ada LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Dan ternyata mereka juga punya niat yang buruk ternyata.
ingin membuat korbannya begitu ya, korbannya harus mengikuti lifestyle-nya dia, pemikirannya dia, dan ini kan merugikan sekali sebetulnya pada kasus ini ya, merugikan sekali. Harusnya dia bisa produktif ya, belajar, tapi ternyata seperti itu jadinya. Nah, ini karena faktor hilangnya figur ayah. Jadi para ayah, saya sampaikan siapapun hari ini yang berstatus sebagai ayah, entah itu bersama anak-anak di dalam kota atau di luar kota, harus punya waktu bersama anak. Kalau jauh harus video call, telepon, harus ada waktu lah. Alhamdulillah teknologi ini diciptakan untuk memudahkan manusia. Jarak itu kok tidak jadi masalah sekarang. Ada Zoom, ada video call gitu loh. Benar. Bisa interaksi. Jadi sesibuk apapun para ayah ini mencari uang, jangan tinggalkan kedekatan dengan anak. Jangan serahkan 100% pendidikan anak itu kepada istri. Ya, ayah harus berperan penting. Jangan sampai anak-anak Indonesia ini krisis figur ayah gitu loh. Seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan pornografi ya, karena bahasan kita adalah lindungi anak kita dari bahaya LGBT dan pornografi. Ada seorang peneliti dari Barat ya, nama beliau Mark B. Kestelman, warga negara Amerika ya. Beliau menulis suatu buku karya ilmiah dengan judul ini, The Drug of New Millennium, narkoba di milenium baru. Di situ beliau memaparkan data-data fakta, penelitian riset ilmiah gitu, dan kasus-kasus yang terjadi. Akhirnya beliau simpulkan adalah pornografi merusak otak, merusak otak manusia. Pornografi bikin kecanduan, dan pornografi adalah narkoba era milenium, kata beliau, kata Mr. Mark B. Kestelman, orang Amerika. Nah, hari ini yang sering saya mendapatkan curhatan gitu, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, karena saya memang membuat semacam grup bimbingan kesehatan mental itu gratis, membernya gratis, nggak perlu bayar. Di situ saya memberikan arahan-arahan yang baik lah, arahan-arahan positif, membangun kepercayaan diri, memberikan arahan bagaimana relaksasi, bagaimana dia bisa survive di tekanan-tekanan yang ada. Saya berikan itu secara gratis. Mereka banyak curhat bahwasanya hari ini yang menjadi masalah anak dan remaja kita hari ini adalah salah satunya yang terbesar adalah karena pornografi. Karena ini konten yang mudah untuk diakses pada hari ini, apalagi di era gadget, mudah diakses, baik itu media sosial ataupun browsing gitu loh. Sedangkan sudah kita ketahui tadi, menurut penelitian pornografi itu merusak otak manusia, sehingga membuat otak manusia menjadi rusak ya, sehingga manifestasi perilakunya juga berubah, malas-malasan, tidak produktif, malas kerja, malas belajar. Nah, hilangnya hubungan yang baik di dunia nyata, suka menyendiri, dan berbagai macam masalah mental lainnya. Sudah banyak penelitian dan jurnal-jurnalnya bahaya pornografi bagi kesehatan mental, mencetuskan depresi, ansietas, macam banyak-banyak sekali. Ya, ini yang harus kita fahami bersama, bahwasanya mari kita selamatkan anak-anak kita dari bahaya pornografi. Ya. Oke, berarti kalau misalkan ini pengaruh LGBT dan juga pornografi ini memang diawali dari gadget gitu ya, dari Salah tadi satunya, pembahasannya, ya, salah satunya. dokter. Dan berarti ini ada peran orang tua dong di dalamnya yang bisa mengontrol si anak ini supaya bisa lebih hati-hati lagi untuk penggunaan gadget. Ya, baik, sebelum saya jawab, saya mau cerita mumpung saya ingat, ada setidaknya pasien-pasien saya ya yang mengalami ini merasakan perubahan orientasi seksualnya, dan alhamdulillah saya hargai mereka ingin sembuh gitu loh. Mereka konsultasi, mereka bertanya, "Dok, saya ingin sembuh, saya ingin normal, saya ingin menjadi orang yang sesuai fitrahnya gitu." Alhamdulillah. Ternyata kita jangan ini ya, kita jangan mengecap atau mencela teman-teman kita ini ya, teman-teman sebangsa dan setanah air yang hari ini mungkin tidak sesuai dengan fitrahnya, karena banyak sekali di antara mereka ingin sembuh. Banyak sekali yang mereka itu ingin menjadi orang yang normal gitu loh, kembali kepada fitrahnya sebagai seorang laki-laki atau fitrahnya sebagai seorang wanita. Kalau kita mengata-ngatain, memberikan cap yang buruk, menjelek-jelekkan, memvonis, atau berkata-kata kasar, yang saya khawatir adalah
mereka justru menjadi tertekan dan bukan kebaikan yang dia dapatkan, bahkan dia menjadi menjauh dari orang-orang yang ingin memberikan kebaikan kepada dirinya, sehingga menjauh dari orang-orang yang pada hari ini mungkin ingin membantunya. Untuk apa kalian bantu? Kalian sudah mengecap saya macam-macam, misalnya menjelek-jelekan saya. Nah, ini harus kita perhatikan bersama. Mari kita ciptakan suasana yang nyaman, bahagia ya bagi siapapun, karena bahagia itu adalah hak milik semua orang. Kemudian pertanyaan Mbak tadi tentang bagaimana peran orang tua. Bagaimana peran orang tua untuk mencegah anak jangan sampai terjadi masalah mental karena kecanduan pornografi atau masalah karena LGBT ya. Bagaimana peran orang tua pada hari ini? Baik. Peran orang tua tentu yang pertama itu adalah doa, gitu kan. Doa adalah senjata paling utama bagi orang tua. Jangan lupakan doakan anak-anak kita ya. Doakan agar menjadi anak yang dilindungi oleh Allah, menjadi anak yang soleh, anak pintar, anak sehat, anak yang selalu bahagia ya. Yang kedua, orang tua harus selalu belajar. Learn more and more. Belajar setiap hari. Belajar jadi apa? Jadi orang tua yang baik gitu loh. Selalu belajar menjadi orang tua yang baik. Yang baik bagi anaknya. Belajar ilmu parenting ya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu seperti ini ya, yang bisa kita akses secara gratis ataupun yang harus belajar, harus daftar gitu. Silakan pelajari, baca buku begitu ya. Yang ketiga, berkaitan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Maka kalau di lingkungan dunia maya, itu saya tekankan, saya membuat rumus itu 3D18. Rumus aman dan nyaman main gadget 3D18. Yang pertama itu dipinjamkan. Yang kedua itu diawasin. Yang ketiga itu dibatasin, dan 18 tahun ke atas baru boleh pegang gadget sendiri tanpa dipinjamkan. Nah, karena gini Mbak, sebagai contoh ya, kalau kita datang ke kantor polisi, Pak Polisi saya ingin bikin SIM, maka syaratnya itu kan 17 tahun ke atas. Artinya ada kajian psikologis di situ bahwasanya umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun diharapkan orang itu sudah bisa filternya sudah baik gitu. Sudah optimal lah, sudah mature, sudah dewasa, sehingga dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang harus diambil, mana yang tidak, kapan ngebut, kapan ngerem gitu loh. Sehingga saran saya, jangan kasih anak gadget 100% lost control sebelum anak usia 18 tahun. Nah, bahkan lebih baik lagi ya, kalau setelah 18 tahun pun kita lihat apakah anak ini sudah matang, sudah bisa bertanggung jawab gitu penggunaannya. Kita kaji lagi. Sehingga itu rumusnya 3D18, dipinjamkan, diawasin, dibatasin penggunaannya jangan sampai terjadi kecanduan, karena penggunaan gadget, main gadget tanpa batasan bisa terjadi kecanduan karena faktor dopamin, neurotransmitter di otak. Itu panjang sekali pembahasannya, butuh satu sesi lagi sebetulnya ya. Nah, itu dunia lingkungan dunia maya. Sekarang dunia nyata. Dunia nyata, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah mendidik anak dengan baik, mengajarkan agama, adab dan akhlak, sopan santun, disekolahkan di sekolah Islam yang mengajarkan adab, sopan santun, kelembutan, kasih sayang yang positif lah. Guru-gurunya juga baik begitu ya. Tapi kok bisa berubah? Ini salah satu faktor karena faktor teman. Makanya tugas seorang ayah dan ibu memilihkan teman buat anak. Berbuat baik itu kepada siapa saja, bersedekah kepada siapa saja, memberi makan kepada siapa saja. Tapi urusan pertemanan ini dilihat dulu begitu loh. Tidak semua orang kan bisa kita jadikan teman yang mewarnai hidup kita. Kira-kira ini orang bisa mewarnai hal yang positif atau negatif ya? Kalau kira-kira kita lihat, jika anak kita berteman dengan si A, oh ini dampaknya baik nih, rajin sholat, sopan santun, lembut, itu oke. Tapi kalau anak kita bergaul dengan si C misalnya, oh anak ini bicaranya kasar, suka memaki, sumpah serapah gitu loh. Nah ini hati-hati begitu loh, hati-hati, aware, jangan biarkan begitu saja ya. Jangan biarkan begitu saja. Ada istilah lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Berbicara tentang pertemanan anak. Lampu hijau silahkan berteman, lampu kuning hati-hati, dan lampu merah saat sementara jangan berteman dulu. Sampai anak ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ya. Kalau kita ada buku, ada ilmu, bagi kepada orang tuanya, sehingga anak ini dididik oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang baik, sehingga bisa berteman lagi sama anak kita.
Jadi peran orang tua ini juga ini ya boleh gitu ya dokter ya untuk membatasi si anak ini jangan main sama ini, jangan main sama ini gitu. Wah, ya. sangat boleh sekali. Kita sebagai orang tua itu nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana fungsi kita dalam mendidik anak-anak kita gitu loh. Jadi masa kanak-kanak itu sebentar saja gitu. Sedangkan periode anak remaja akan berpengaruh pada bagaimana dia dewasa nanti. Nah, jika pada hari ini adalah anak dan remaja ini lingkungan yang baik, lingkungan soleh, orang-orang yang baik, orang yang positif, sopan dan santun ya, rajin sholat gitu. Mudah-mudahan insya Allah remajanya, dewasanya juga adalah orang-orang yang menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Oke, berarti solusinya selain memang dari dalam lingkungan keluarga, kita juga harus bisa memilihkan lingkungan sekolah yang baik seperti itu ya dokter ya? Ya, lingkungan sekolah yang baik dan lingkungan pertemanan di komplek yang baik. Bedakan Mbak antara teman di sekolah sama teman di komplek. Beda loh ya. Iya sih. Beda nggak? Beda. Soalnya di komplek itu belum tentu satu sekolah. Nah, dan tahu nggak bedanya apa? Bedanya teman di komplek sama teman di sekolah tuh tahu nggak apa bedanya? Untuk pembelajarannya? Gini, iya benar. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kalau di sekolah itu ada aturan yang sama. Oh, iya. Ada kepala sekolah, ada aturan sekolah. Nah, kamu bicaranya harus nggak boleh maki-maki yang binatang-binatang ya. Ada kepala sekolah yang mengontrol di sini. Oke. Tapi kalau di komplek, temanan komplek kan beda rumah beda aturan. Iya benar. Beda rumah beda aturan dan Pak RT nggak mungkin dong menyamakan aturan. Iya. Bu, kok kayak gini? Nanti muncul konflik antar warga. Itu bedanya. Jadi kembali kepada diri kita. Mari kita selamatkan diri kita, anak kita ini bagaimana ini? Gitu loh. Karena setiap rumah kan beda aturan, beda isi kepala, beda sikap, beda ilmu gitu ya. Ada yang orang tua belajar ilmu parenting, ada yang tidak belajar begitu ya. Dan kalau ada masalah siapa yang menyelesaikan? Kembali ke Pak RT ya, mudah-mudahan Pak RT-nya bijak lah. Bijak. Susah juga ya jadi bebannya jadi Pak RT gitu ya. Karena itu tadi beda gitu ya. Kalau tadi kembali ke LGBT ya, yang tadi Pak Dokter sampaikan itu kan ada yang mau sembuh. Berarti kan sebenarnya mereka-mereka ini yang sudah masuk ya, masa ke circle-nya LGBT, sebenarnya mereka sadar kalau mereka salah. Itu yang saya temukan. Alhamdulillah. Baca juga banyak sekali ya penelitian, kisah-kisah orang-orang yang ingin sembuh gitu loh. Banyak sekali. Jadi kita harus tetap optimis melihat masalah ini dan pada kenyataannya pun banyak yang mau sembuh gitu loh. Banyak yang mau sembuh. Dan alhamdulillah banyak juga yang sembuh gitu loh. Oh, Masya Allah. Nah, banyak juga yang sembuh alhamdulillah dengan dukungan yang baik, dengan doa yang baik begitu ya, dengan ikhtiar yang baik, pengobatan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin bisa terkontrol, bisa balik lagi normal, bahkan bisa nikah dengan seorang wanita, punya anak, alhamdulillah. Gitu loh. Oke, alhamdulillah ya kalau seperti itu ya. Jadi sebenarnya LGBT ini juga bisa disembuhkan gitu ya. Insya Allah. Kemudian begini Mbak, satu lagi, mumpung saya ingat gitu ya. Kita bicara tentang pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini Masya Allah alhamdulillah adalah tempat yang mulia sekali mendidik generasi-generasi bangsa menjadi anak yang soleh ya, solehah, pintar gitu ya, bermanfaat buat membangun masyarakat kita, luar biasa sekali. Kemudian di pondok pesantren juga memiliki program-program ya, bangun tahajud, ada belajar Quran, tahfiz dan tahsin, belajar pelajaran umum gitu, matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia dan lain-lain. Itu bagus sekali. Tapi kelebihan pondok pesantren ini atau boarding school atau yang berasrama ini haruslah selalu kita jaga, dan kita siapapun pengelola pondok pesantren dan orang tua juga jangan sampai lengah gitu loh. Jangan sampai lengah tentang hal-hal yang bisa membahayakan anak-anak santri kita atau anak-anak didik kita di asrama, boarding school atau pondok pesantren. Karena hari ini sudah banyak kasusnya adanya ya suka sesama jenis yang berasal dari anak-anak sebagian kecil pelajar di pondok pesantren. Karena kan begini, ya, misal kasusnya ini anak hilang figur seorang ayah, ayahnya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja juga, dia dimasukkan ke pondok pesantren, boarding school, orang tuanya nggak juga belajar tentang ilmu parenting, buat nitipin anak aja gitu loh. Iya. Nah,
kurang kasih sayang, kurang komunikasi. Nah, di pondok pesantren itu kan sebagian besar boarding school juga ya. Itu kan asrama laki-laki, asrama perempuan. Dipisah. Nah, nanti terjadi masalah baru gitu. Oh, ternyata dia mendapatkan perhatian dari teman yang sejenis. Nah, dan ini terjadi begitu loh. Bahkan sampai nauzubillah min dzalik ya, sampai terjadi hubungan seksual sesama jenis di lingkungan boarding school gitu loh. Ini harus dicegah ya. Siapapun pengelola pondok atau boarding school sekolah, mari kita tetap jaga sisi positif, kelebihan, keuntungan boarding school atau pondok pesantren, dan kita tetap waspada ya terhadap masalah-masalah yang mungkin ada atau sudah ada ini ya. Oke. Jadi memang tugasnya kita ya, orang tua juga gitu ya, Pak Dokter, untuk ya mencegah supaya anak-anak kita tidak masuk ke circle yang salah itu tadi ya. Insya Allah. Oke. Mungkin ada pesan nih untuk sahabat yang menonton podcast ini. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa mengambil hikmah ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya, atau hal-hal yang keliru saya sampaikan. Tapi yakinlah bahaya pornografi, kemudian bahaya LGBT pada anak itu nyata, begitu ya. Mari kita selamatkan anak-anak kita ya, anak-anak Indonesia, anak-anak Kota Lumajang, anak-anak didik kita ya, sehingga menjadi anak yang tumbuh kembangnya bahagia jiwanya, aman dan nyaman lingkungannya, terhindar dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan nanti tumbuh menjadi orang dewasa yang membangun masyarakat kita, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak sharing ilmunya, Dokter. Kalau misalkan datang ke Lumajang lagi, mampir ke podcast ini lagi ya. Insya Allah. Nanti saya mandi lagi di kolam air gunung. Insya Allah. Masya Allah, udah jatuh cinta sama Lumajang. Berarti bisa diagendakan setiap tahun bisa berkunjung ke Lumajang, Pak Dokter. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak sharingnya, Pak Dokter. Semoga lancar perjalanannya besok ya. Insya Allah. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.